Hai minasan, konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan soal matematika untuk tahun IJU tahun 2012. Course pertama untuk sesi pertama kita masuk nomor 1 bagian kedua. Saya punya soal mengenai polinomial di sini. Kalian coba kerjakan, kalian pause videonya, kalian kerjakan dan kita akan cocokkan jawabannya bersama. Baik, kita mulai soalnya seperti berikut. Kita punya polinomial P, itu sama dengan X kuadrat tambah dengan 2A minus 1 dikalikan dengan X, dikurang dengan 8A kurang 8. Ya, aja soal pertama adalah seandainya A itu, ya, A di sini adalah bilangan rasional. Ya, bilangan rasional itu bilangan seperti apa? Bilangannya macam-macam ya. Kamu punya bilangan biasa, 1, 2, 3, 4, 0 juga termasuk, desimal juga masuk, akar juga masuk. Jadi bilangan rasional itu cukup luas ya. Lawannya bilangan rasional adalah bilangan irasional. Ini yang cukup gampang, misalnya kayak akar minus dari akar 1 minus dari akar sekian ya. Itu bilangan irasional. Jadi cukup luas definisi bilangan rasional, oke? Nah, seandainya P itu juga bilangan rasional ketika X sama dengan 1 kurang akar 2. X sama dengan 1 kurang akar 2, maka bilangan rasional A dan bilangan rasional P adalah seperti berikut. Ya, jadi bagaimana kita mencari tahunya? Pertama kita kerjakan dulu. Kita masukkan X ke dalam persamaan polinomial P ini. Kita kerjakan pelan-pelan ya. Kita dapat 1 kurang akar 2 kuadrat tambah 2 kali A-1 kali dengan 1 akar 2 dikurang dengan 8A kurang 8. Kita kerjakan seperti biasa saja. Tulis sampingnya ya. Kita buka 1 kuadrat jadi 1 minus 2 akar 2 tambah A2 tambah 2A dikurang 2 akar 2 kemudian dikurang 2 tambah 2 2 akar 2A ya sini ya, 2 akar 2A tambah 2 akar 2 ya. Kemudian kita juga punya sisanya 8 minus 8. Kemudian kita gabungkan semuanya. Yang bisa kita gabung, pertama kita habiskan dulu nih. 2 akar 2 dengan 2 akar 2 ini habis. Kemudian 1 di sini, kemudian 2 di sini, 8 di sini. Jadi kita punya berapa? Oh, 2 di sini ya. Kita punya 2-nya juga habis artinya. Jadi 1 kurang 8 adalah 1 kurang 8 minus 7 jadinya. Minus 7. Dan sisanya adalah 2A, 2 akar 2A, dan 8A. Kita gabung semuanya, kita dapat minus 6A minus 2 akar 2A. Oke, ini adalah polinomialnya. Nah, kita mau mencari tahu nilai A dan nilai P. Seandainya nilai A dan P itu sama-sama bilangan rasional. Ya. Dan kita tahu di sini A itu hanya 1 digit dan P itu 2 digit. 2 digit atau minus 1 digit ya. Kalau dalam IJU kita bisa nulis minus 1 digit atau 2 digit. Nah, kita mendapat masalahnya apa? Di sini kita punya akar. Dan sedangkan di jawaban kita di kolom jawaban kita ini tidak ada bentuk akar. Jadi kita harus berpikir bagaimana cara menghabiskan akar ini, ya. Caranya adalah kamu membuat dia dengan 0. Kamu anggaplah A itu sama dengan 0. Ya, ketika A kamu ubah dengan 0, ya, maka di sini 0 dan di sini juga 0. 0 itu juga bilangan rasional, jadi itu tidak masalah. Ya, jadi ketika kita punya nilai A-nya sama dengan 0, maka nilai P kita adalah minus 7. Ini satu-satunya jawaban untuk nilai A dan nilai P. Ya, jadi kamu harus mengerti pengertian bilangan rasional dulu. Kalau kamu lupa pengertian bilangan rasional, kamu akan ragu 0 itu masuk bilangan rasional apa enggak sih, atau bilangan natural atau bilangan integral dan sebagainya. Ada banyak definisinya. Kamu harus ingat satu persatu ya. Oke. Lanjut kita masuk nomor 2. Seandainya X dan A itu adalah bilangan integral yang positif ya. Kita mau mencari tahu nilai X dan nilai A di mana P itu adalah bilangan prima. Ya, bilangan prima ingat ya, ketika di SD kita pernah belajar bilangan yang bisa dibagi hanya bisa dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri. Itu bilangan prima. 1, 3, 5, 7, 11 dan sebagainya. Nah, sekarang kita punya polinomial P ini pertama kita faktorisasikan dulu. Ya, kita faktorisasikan menjadi bentuk seperti ini. Nah, kita sudah punya bentuk jawabannya. Kita tahu
X kurang sekian. Ya, kita mau bentuknya X kurang sekian dikali dengan sisanya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Pertama kamu lihat dulu. Kita punya polinomial kita paling belakangnya itu ada 8. Ya. Jadi untuk mendapatkan 8 ini, kamu bisa mendapatkan 8 dari 1 kali 8, 2 kali 4, atau 4 kali 2, dan 8 kali 1. Ya, dan karena nilainya minus, kita punya total 4 kali 2, 8 apa namanya? Kemungkinan ya. Nah, kita taunya apa? Di sini kita sudah mendapatkan bentuknya X minus sekian. Jadi kemungkinannya cuma ada 4 jawaban. 1, 2, 4, atau 8. Masuk sini. Nah, menurut saya mungkin, nggak tahu kalau kalian mendapatkan cara yang lebih bagus lagi tidak masalah. Tapi saya pikir untuk mencarinya jawaban ini, kamu boleh mencoba satu-satu. Dan itu tidak makan waktu yang banyak. Jadi saya coba dulu satu persatu dari nomor, dari X sama dengan 1, X minus 1, X minus 2, X minus 4, X minus 8. Saya bagi semuanya. Jadi saya tulis dulu polinomialnya X kuadrat tambah 2A minus 1. Saya buka ya, 2AX minus 2X minus 8 A minus 8. Ini kita mau bagi dengan X minus 1, minus 2, minus 4, minus 8. Nah, mana yang habis kita coba. Kalau kita bagi dengan minus 1, kita dapat X kuadrat minus X. Coret, habis ya. Kemudian kita dapat sisanya di sini. Minus X ya. Kemudian kita kalikan dengan 2A minus 1. 2A minus 1. Jadi kita dapat 2AX minus X-nya habis. Dan sisanya adalah minus 2A minus plus 1. Ini habis. Tapi kita masih ada sisa di sini ya. Jadi kita tidak tahu berapa sisanya. Tapi bisa kita hitung. Cuman kita tidak punya X-nya lagi. Jadi ini pasti tidak habis. Ya, kalau usah kamu kerjakan lanjut. Kalau kita bagi dengan X minus 2. Ya, kita punya X pangkat 1 ya. X pangkat 1 dikalikan ini jadinya 2X dikurang, maka ini tambah ya. Jadi 2AX, kemudian ini habis 8A minus 8. Kemudian kita kalikan dengan 2A. Jadi 2AX minus 4A. Dikurang, ini habis, dan masih ada sisa di sini. Ya, jadi tidak bisa habis. Jawaban salah lagi. Oke, lanjut lagi. Kita bagi dengan X minus 4. Minus 8, minus 8. Oke, nah kita lanjut. Kita dikalikan dengan X pangkat 2. Kemudian belakangnya adalah minus 4X dikurang, jadi tambah ya. Kita punya 2AX, di sini adalah plus 2X minus 8A minus 8. Kemudian kita kalikan dengan 2A tambah 2 ya. Jadi 2A tambah 2. Sehingga X-nya habis, dan sisanya kita punya minus 8 minus 8. Jadi ini pas habis, jawabannya adalah ini. Oke, X tambah 2A plus 2. Dimana kamu bagi dengan X minus 4. Nah, ini coba trial and error, dan itu nggak makan waktu yang banyak ketika kamu ujian. Jadi kamu nggak usah takut untuk mencoba satu persatu. Kamu cuma tahu ada 4 jawaban di sini. 4 pilihan. 1, 2, 4, 8. Jadi jawaban di sini adalah 4. Jadi X minus 4 kali dengan X tambah 2A tambah 2. Ini jawabannya untuk NOP. Oke, nah maka dari itu kita bisa mendapatkan nilai X-nya itu sebesar sekian. Nah, kita mau mencari di mana P itu adalah bilangan bilangan prima, ya, bilangan prima yang bisa dibagi dengan 1 atau bilangan lainnya. Nah, kita bisa membuat bilangan di sini menjadi 1. Bagaimana caranya? Ya udah, kita buat X sama dengan 5. Ketika X sama dengan 5, maka kita punya 5 kurang 4 sama dengan 1. Dan di sebelah kanannya, apapun bilangannya, apapun nilai X, apapun nilai A-nya, P itu pasti akan menjadi bilangan prima. Oke? Nah, sekarang kita bisa bilang X itu pasti nilainya 5. Nah, maka dari itu kita bisa tulis P itu sama dengan 5 kurang 4, 1, ya habis ya. Dikali dengan 5 tambah 2A tambah 2. Alias 7 tambah 2A.
Nah, untuk mendapatkan P itu bilangan prima, maka kita bisa mendapatkan nilai A-nya berapa. Coba satu persatu. Ketika A-nya 1, ya. Kenapa A nggak boleh 0? Karena kita bilang A itu positif integers, ya. Bilangan integral positif. Nggak boleh 0, nggak boleh minus. Ketika A-nya 1, maka P-nya adalah 7 tambah 2 sama dengan 9, jadinya P sama dengan 9, dan ini bukan bilangan prima. Ketika A-nya sama dengan 2, P-nya adalah 7 tambah 4 sama dengan 11. Ini jawabannya. Jadi ketika A-nya 2, P-nya 11. Oke, jadi ini jawaban untuk R. Baik, itu saja sekian untuk video kali ini. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar. Benkyo, gambatte kudasai. Sayonara.